Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrian dengan NPM 23412061. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan masih mengenai seputar sistem pengendalian manajemen dengan tema yaitu manajemen kompensasi sebagai kunci motivasi dan pertahanan karyawan. Presentasi ini membahas kerangka strategis manajemen kompensasi seperti filosofi, elemen finansial dan non-finansial, tantangan operasional, serta langkah-langkah praktis untuk memancing sistem penghargaan yang adil, komparatif, dan berkelanjutan. Warna tema ini yang utama yaitu sebelum kita masuk lebih jauh tentang sistem pengendalian manajemen, kita harus mengetahui sih apa itu manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pemberian imbalan kepada karyawan sesuai kontribusi mereka. Ini meliputi kompensasi finansial seperti gaji, bonus, dan tunjangan, dan non-finansial seperti penghargaan dan pengakuan yang sama-sama mempengaruhi karyawan, yaitu motivasi, retensi, dan kinerja organisasi. Sistem kompensasi yang efektif harus selaras dengan strategi bisnis, budaya perusahaan, dan kondisi pasar tenaga kerja. Manajemen kompensasi ini memiliki filosofi. Yang pertama yaitu penghargaan atas kontribusi. Penghargaan atas kontribusi ini yaitu kompensasi harus mencerminkan nilai pekerjaan dan kontribusi karyawan secara objektif. Yang kedua yaitu menghormati martabat. Imbalan yang dirancang untuk menjaga harkat dan martabat pekerja, termasuk karyawan, keamanan finansial dan sosial. Ketiga yaitu pengaruh loyalitas. Filosofi yang jelas meningkatkan kepuasan dan loyalitas sehingga membantu keberlanjutan organisasi. Selanjutnya yaitu kompensasi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu elemen finansial adalah fondasi. Paket kompensasi yang struktur seimbang meningkatkan rasa keadilan dan transparansi. Yang pertama yaitu ada gaji dan upah pokok sebagai pendapatan yang stabil. Kedua yaitu bonus dan insentif hasil kinerja spesifik. Ketiga yaitu ada tunjangan kesehatan seperti asuransi dan dana pensiun untuk kesejahteraan jangka panjang. Tiga yaitu ada komisi dan opsi saham sebagai pendorong hasil kepemilikan. Rancangan skema yang diukur oleh KPI dengan aturan perolehan yang jelas untuk menghindari persepsi ketidakadilan. Kompensasi yang selanjutnya yaitu kompensasi non finansial yang efektif. Kompensasi finansial yang efektif ada 3, yaitu yang pertama yaitu ada pengembangan karir, yaitu kesempatan pembelajaran, jalur karir, dan monitoring untuk meningkatkan keterikatan serta potensi jangka panjang. Kedua yaitu ada pengakuan dan apresiasi seperti penghargaan formal dan informal, seremoni, dan shout out, yaitu memperkuat perilaku yang diinginkan. Ketiga yaitu fleksibilitas, yaitu work from home dan jam fleksibel untuk meningkatkan keseimbangan kerja, hidup, dan produktivitas. Selanjutnya yaitu tujuan strategis dari manajemen kompensasi. Yang pertama itu adalah menarik talenta.
Pastikan manajemen kompensasi ini memberikan kompensasi menjadi pilihan terbaik bagi kandidat berkualitas melalui paket yang kompetitif dan jelas. Kedua yaitu mempertahankan tenaga kerja, yaitu mengurangi turnover keluar masuknya pegawai dengan program retensi yang relevan, insentif, penghargaan, dan kesejahteraan. Ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Skema yang terkait KPI mendorong kinerja keberlanjutan dengan hasil bisnis. Keempat atau yang terakhir yaitu adalah kepatuhan dan kontrol biaya, yaitu memastikan bahwa kesesuaian dengan regulasi ketenaga kerjaan sambil menjaga efisiensi biaya. Selanjutnya yaitu adalah tantangan dalam manajemen kompensasi, yaitu mengelola kompensasi melibatkan berbagai tantangan seperti menyeimbangkan ekspektasi karyawan dengan batas anggaran organisasi, menangani ketimpangan gaji yang bisa menimbulkan konflik internal, serta mengikuti dinamika pasar tenaga kerja dan perubahan regulasi. Selain itu, model kerja fleksibel dan kontraktor menambah kompleksitas administrasi dan keadilan. Nah, sarannya yaitu komunikasikan prinsip kompensasi secara transparan untuk mengurangi spekulasi dan meningkatkan kepercayaan. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem pengelolaan kompensasi yang efektif. Nah, sistem pengelolaan ini strateginya itu ada dua, yaitu langkah praktis untuk implementasi. Yang pertama yaitu ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu tetapkan filosofi kompensasi yang jelas dan komunikasikan ke seluruh organisasi. Kedua, rutin lakukan evaluasi jabatan dan benchmarking pasar. Ketiga yaitu padukan finansial dan non-finansial untuk nilai total paket. Nah, keempat yaitu libatkan manajer dan karyawan dalam proses menentukan untuk rasa kepemilikan. Nah, strategi yang kedua yaitu menggunakan data seperti survei pasar, analitik kinerja untuk desain terstruktur dan adil. Implementasikan review periodik setidaknya tahunan dan mekanisme umpan balik berkelanjutan. Selanjutnya yaitu dampak positif ketika perusahaan itu membuat manajemen kompensasi. Nah, yang pertama itu produktivitas. Produktivitas itu akan meningkat dan turnover atau keluar masuknya para karyawan itu akan menurun. Nah, untuk retensinya itu akan naik dan kepuasan para karyawan itu bakal naik juga. Nah, studi kasus perusahaan dengan program insentif terstruktur melaporkan peningkatan produktivitas itu 20% dan penurunan turnover. Dampaknya terukur. Nah, hal ini menjelaskan dan menegaskan bahwa investasi yang kompensasi yang tepat kembali sebagai hasil bisnis. Jadi, kesimpulannya yaitu kompensasi sebagai investasi itu ada 3, yaitu investasi bukan biaya. Kompensasi yang dirancang dengan strategi meningkatkan performa jangka panjang dan mengurangi biaya rekrutmen. Kedua, yaitu ada sistem yang adil dan transparan, keadilan internal dan benchmark eksternal, membangun kepercayaan dan mengurangi konflik. Ketiga, gabungan finansial dan non-finansial, paket holistik atau gaji, manfaat, budaya, dan pengembangan memaksimalkan retensi dan motivasi. Langkah selanjutnya yaitu susun kebijakan kompensasi terperinci, lakukan benchmarking dan tetapkan metrik keberhasilan atau KPI, dan jelaskan
pilot program dengan pendekatan yang terstruktur. Manajemen yang kompensasi menjadi pendorong utama keberhasilan organisasi. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai manajemen kompensasi. Saya Diki Andrian, saya ucapkan terima kasih.